Halo Davin, selamat malam. Selamat malam, Kak. Halo, tunggu bentar ya. Oke. Sehari-hari kamu ngapain aja sih? Jadi ternyata keteraturan itu sangat membantu kita tahu. Ada misalnya kerjanya misalnya di kantor karyawan ya. Senin sampai Jumat kan dia tuh Senin sampai Jumat ngapain aja. Bikin catatan pengeluaran hari ini. Senin sampai Jumat satu transportasi berangkat dan pulang kantor berapa dan kayak apa. Kalau tadi kita asal berangkat kerja, nggak tahu mau kita buat apa. Tapi pada saat kita hitung, jadi mikir kita ada kebutuhan kayak partai lewat ya. Jadi kerja ya, jadi orang kan kerja di situ. Karena kantornya persis di depan mall, ya paling di mall. Ketika udah itu pikir dong, tenda biru itu kalau OP beli makanan gimana sih? Atau bekal deh sekali-sekali. Tapi jadi dia bisa ngitung Senin sampai Jumat setiap hari ya budget hari ini berapa. Karena memang buka satu buka. Mana coba cek dulu siapa yang bisa join lagi dan absen. Ini Kaira udah join. Halo Kaira, selamat malam. Karena angkanya akan bilang kalau mau pergi nonton sama hari Sabtu, hari Kamis itu nggak sama di restoran. Karena waktu itu buat nonton di jadi harus punya kesadaran itu. Bisa, oke, punya kendali pada keuangan sendiri. Ternyata artinya kamu punya kendali pada. Jadi kalau mau itu harus banget dimulai dulu dengan tahu dulu apa yang mau diatur. Emang sekarang berapa, jumlahnya berapa, itu mau harus ada. Itu kan udah belajar keuangan udah ada 25 tahun kali ya. Terus punya obrolan kayak gini. Ini psikologi. Iya sih, tapi jatuhnya psikologi. Karena harus bisa kontrol diri kan. Iya kan, psychology of money yang bikin si Morgan Housel itu dan gara-gara buku itu gue jadi mencari tahu lebih banyak lagi tentang psychology and financial planning. Berarti udah ada Davin, udah ada Keira. Dan di situ mereka bilang ada satu satu teori namanya lupus control. Bagaimana seseorang punya kepercayaan hal-hal jadi pada udah coba cek satu lagi nih temennya bisa jadi. Dan ternyata kita yang udah respon. Sip. Oke, kita mulai aja. David sama Keira. Apa kabarnya? Selamat malam. Hei, Kak. Kabar baik ya, Alhamdulillah. Oke, Davin dan Keira boleh dinyalain dulu kameranya. Kak Daud mau coba screenshot dulu buat laporannya. Coba dinyalain dulu kameranya bentar, nanti boleh dimatiin lagi. Oke, coba dinyalain dulu. Kak Daud mau screenshot. Keira dinyalain kameranya, Keira. Davin bisa nyalain juga, Davin. Ini udah nyala, Kak. Kameraku lagi error. Kamera kamu lagi, ya udah. 3, 2, 1. Sip. Oke, thank you Keira sama Davin. Kita mulai aja. Jadi hari ini kita akan masuk ke dalam kelas ekstra atau ekstra kelas. Ekstra kelas itu adalah kelas tambahan waktu kalian gak hadir di kelas reguler. Jadi untuk kelas ekstra ini fokusnya untuk kerjain latihan soal. Dan nanti kalau misalnya apa untuk kelas hari ini tutornya sama Kak Daud ya. Nanti kalau kalian ada pertanyaan bisa langsung tanya ke Kak Daud aja. Oke? Sip. Kita akan masuk ke pelajaran yang 23 materinya. Nanti untuk latihannya bisa langsung kita kerjain sesuai dengan masing-masing ya. Nanti kalian bisa langsung share screen aja. Biar Kak Daud langsung bantu di layar masing-masing juga. Oke? Ada pertanyaan dulu sebelum kita mulai kelasnya? Nggak ada, Kak. Nggak ada ya? Oke. Kalau nggak ada, kita akan masuk aja ke dalam pelajarannya yaitu pengantar pengembangan web ya. Jadi kita belajar tentang HTML ya hari ini. HTML apa itu? Ada yang pernah dengar? Setelah diambil akan ada langkah-langkah yang memang harus dilakukan gitu setelah itu. Kalau itu kan financial money kan, nah, ini dia obrol psychological loh. Padahal yang punya psychological itu ada. Oh, Kak. Kalau kalau gini ada yang bocor nggak sih suaranya? Kedengeran nggak suara videonya?
Davin atau Kira bisa kedengeran suara video YouTube-nya atau nggak kedengeran? Nggak kedengeran sih, Kak. Oh, nggak kedengeran. Aman berarti. Sebentar ya. Nah, ini udah kelihatannya share screen ya. Jadi hari ini kita akan belajar yang namanya pembuatan website dengan HTML dahulu. Em, Sebelum kita lebih jauh gitu ya, kita akan belajar terlebih dahulu sebenarnya apa sih website itu. Ya, ada yang tahu apa itu website atau situs web? Tahu, Kak. Tahu? Nah, ini udah ada Josephio juga. Halo Josephio, selamat malam. Nah, jadi nanti kita akan coba belajar mengenai pembuatan websitenya ya. Nanti kalian akan coba belajar di dalam website itu ada yang namanya front end sama back end. Ya, Josephio sama Davin itu kan ada yang lesson dua-dua ya. Nanti kalian tinggal bikin yang game 3D-nya aja sih. Game 3D-nya udah beres belum? Kalian, Davin sama Josephio. Dikit lagi, Kak. Josephio, game 3D-nya udah beres? Boleh nyalain mikrofonnya? Nah, nanti Kak Dot akan coba tampilin aja ya. Sebenarnya yang dua-dua itu kan tentang presentasi proyek 3D game. Nah, nanti pastiin yang game 3D-nya udah beres dulu. Kalau misalnya dari kalian ada yang belum beres, nanti Kak Dot coba tampilin kasih kode untuk game 3D-nya ya. Ntar kalian tinggal bikin PPT-nya aja. Oke? Nah, untuk hari ini kalian juga akan belajar yang namanya HTML. HTML itu singkatan dari Hypertext Markup Language. Jadi, ketika kita pengen membuat sebuah website, ada yang namanya tag HTML. Nah, HTML ini kita gunakan untuk apa? Untuk menampilkan teks atau kontennya. Gitu. Nanti ada instruksinya sih di setiap latihan. Gitu. Nanti tagnya itu untuk apa? Kalau menunjukkan heading, kalau menunjukkan paragraf, ya. Nanti kalian cukup baca dan juga Kak Daud nanti akan bantu untuk mengerjakan latihannya. Oke? Ada pertanyaan dulu semuanya? Nggak ada, Kak. Clear ya? Oke. Kalau clear semuanya boleh langsung dibuka aja VS Code masing-masing. Silakan dibuka VS Code-nya masing-masing dan tolong di-share screen. Untuk Josevio sama Davin buka nomor 22 dulu. Kalau Keira nanti bisa langsung ke nomor 23 ya. Oke, Kak. Oke, coba dibuka dulu. Ntar, Kak sambil buka yang game 3D-nya ya.
transfer aja gitu. Cara juga sekarang apa ya, values, experience, more than things. Cara hidupnya lebih mikir itu. Gue ketemu teman sana kemiri karena Allah very young gitu ya. Terus kan umur kita 15 tahun ya. Karena mereka masih udah ya. Terus mereka ceritain salah satu gini, wah kan mau pergi ke Komeditor kan hujan gitu ya. Udah kayak hujan, gue naik motor jadi harus melipir dulu gitu. Oke, terus nanti sampai sana dalam keadaan basah kuyup. Dia dikit gitu. Sulit nih kayaknya. Gue buka ya, gue beli mobil. Tapi terus bulan depan dia liburan ke Jepang. Jadi priority-nya pun buat dia beli mobil itu tidak penting kan. Buat dia itu tidak penting. Tapi experience Di-share via Scott ya semuanya. cara berpikir seperti itu, values prioritasnya nggak sama, maka untuk dia bisa beli Di mana ya? rumahnya tantangan harganya lebih tinggi, tapi values prioritasnya juga akan lebih sulit buat dia menentukan beli rumah itu penting. Kayaknya angkatan sebelumnya deh, zaman dulu buat kira-kira aja kan tadi gue marahin karena rumah di 3 bulan miskin mati pensiun takut tuh orang duit. Sekarang kalau lu bilang kalau lu mau beli rumah 3 bulan nanti lu miskin, enak aja lu ngomong kayak gitu gitu itu kita kan. Dan mindsetnya emang beda ya. Mindset uang juga sudah beda antara generasi sekarang dan lagi-lagi yang mungkin wajar-wajar aja ya karena kita jadi Nah, udah langsung bisa dibuat ya. Jadi untuk yang tampilan kayak gini, kamu tinggal play dulu. Di play, lihat. Klik tombol playnya yang samping kiri. Nah, hasil punya kamu itu seperti ini. Udah, kamu harus bikin kayak di contoh. Coba ini ditutup aja yang garis ungunya. Terus kamu lihat contohnya ya. Nah, kau buat seperti ini kayak ya. Oke? Davin sama Joseph, dibuka ininya. Via Scott-nya lalu share screen. Posting sosial media kita lihat likes-nya berapa. Sekarang serba lebih cepat dengan cara digital itu yang lebih cepat, maka mau tidak mau cara mereka bereaksi pun lebih cepat. Jadi ada kecenderungan untuk hit and run. Termasuk dalam keuangan. Jadi makanya cepat kaya itu menjadi sebuah jargon yang sangat Yang dua-dua kan ya kak? Iya, bersama konsekuensinya ya, karena secepat kaya ini skill pengetahuan proses dan skillnya di apa. Kalau orang cepat itu panas loh, nanti cepat hilang juga gitu. Kalau kayak ini nempel bersama-sama cara bikin itu kan. Jadi akhirnya boleh nggak dikasih dulu coba di review dulu ya. ambil cara cepat buat kaya, tapi si cara sedikit demi sedikit lama kita tetap jalan juga. Sehingga ketika kita misalnya apa, zaman sekarang kan misalnya tadi trading crypto, Yang belum share screen ada Joseph. Joseph tolong share screen. karena anak sudah rugi 150 juta di kripto. So aku mau dari mana ya dia punya 150 juta? Hebat banget, ini bukan orang yang pikirin dia punya modal begitu. Artinya sebenarnya melakukan yang gak kita bayangkan, mereka tuh jagoan gitu. Tapi jadi hit and run. Mungkin yuk hit and run. Yang mulai 3545 kan hit, itu hit and chill, itu nggak bisa ada nomor lari. Karena mereka juga nggak mau lagi punya awareness tentang mental health yang lebih tinggi, nggak mau dong disuruh kerja lebih dari 15 jam terus sakit. Gen X nggak ngerti mental illness. Gen X taunya kita kerja keras terus ikhlas, padahal itu udah mental health kayak gitu. Nah, maka kalau caranya kayak gitu, boleh sangat ikut. Jadi pada saat lagi hit and run pakai crypto kah, trading saham kah, bikin bisnis startup yang nggak ada bread and butternya gitu, nggak ada brick and mortarnya. Coba di review dulu ya. Ntar Kak Dot sambil kirimin kodenya dulu nih kalau misalnya belum beres. High risk means yes, jadi we're not just betting on high returnnya, tapi we're also betting on low returnnya. Kalau low return backupnya apa? Nah, si rutin nabung dan investasi punya dan all the boring stuff that I've been teaching for 25 years itu tetap dikerjain. Sehingga ketika lo kayak lagi terjun payung, si parasutnya tetap ada. Lo mau bungee jumping, talinya tetap diikatin dong. Gitu.
Kan ada yang pernah lihat nggak videonya orang manjat tebing itu yang tinggi pakai tali. Tapi kalau manjat tebing Kaira bisa nggak? oh ketinggi, Kayak gitu Kaira ya, coba. Kalau ada pertanyaan tanyain ya. aku yakin Gen Z ini Oke, Kak. cukup kuat nalarnya untuk paham bahwa dia mesti bikin backup plan. Nah, si backup plan ini si boring financial planning yang harus nabung 10% dari darurat, penghasilan tidak boleh lebih kecil daripada pengeluaran, itu tetap dipegang. Jadi pada saat kamu lagi seru dengan risk taking investment, kalau dia berhasil ya udah, tapi kalau nggak berhasil, di end of life. Tetap ada sentimennya gitu ya. Tetap ada sentimen. Walau mungkin ya ini istilahnya berjalan begitu tidak seseru yang Anda bayangkan. Karena sebenarnya akhirnya yang penting adalah kalau gagal kita bisa mulai lagi. Kalau kita nggak punya backupnya, waktu gagal kita nggak bisa mulai lagi. Ini biar Ini harus jalan ya. Kak, Ya, ini biar apa paragrafnya nggak bold gimana ya, Kak? paragrafnya nggak apa? Nggak bold yang ini. Kayak pohon keren, Ini karena H2-nya nggak kamu closing. Jadi kalau apa HTML itu ada di sini ya. Kamu lihat contohnya deh. Ketika opening sama closing itu dibedakan. Kalau closing dia ada slash-nya. Coba kamu lihat di samping kanan ini. Klik yang garis ungu. membosankan dan teori Nih yang judul nih. terjadi. Nah, ini kan ada garis miring H2. Ini pembuka, ini closingnya. Jadi setiap closing kasih H2, kasih slash-nya. enak nanti ya paling kalau makan. Dilihat aja contohnya, nggak usah ditutup. Dibuka aja terus. Kita bicara soal generasi sebelumnya, fokusnya itu biasanya adalah belajar yang penting, bisa kerja, perusahaannya bagus, juga fasilitas dari perusahaan itu, banyak kesehatan, apa segala macam, dan bisa pensiun. Kayak gini, Kak, atau gimana? Oh, Fasilitasnya memang bagus dia, Nah, itu coba di play aja. Di play masih bold nggak? masih. Hah? Masih. Terus juga dibayar Ya ini karena kamu belum tutup. Yang ini semuanya harus ditutup. Nggak cuma satu doang. sekarang tidak bisa lagi seperti generasi ayah mereka, nanti mereka Semuanya kan tuh. Ini H1 Iya. kasih tutup. H2 kasih tutup. Kasih slash. startup itu sisi lain langsung terjaga apa Enggak, lihat-lihat ini. Lihat ini. Ini tutupnya. Ini pembukanya. misalnya gig ekonomi. Gig ekonomi jadi kamu mulai banyak orang yang istilahnya self employed ya, kalau freelance kesannya kadang-kadang kerja kadang-kadang enggak gitu ya, self employed jadi mengerjakan hal-hal itu sendiri, menghasilkan uang sendiri. Aku menyebutnya ini orang-orang yang merdeka. Dia tidak ditentukan sama bosnya, tidak ditentukan sama perusahaan arahnya kemana, dia bebas mau kemana apa aja. Tapi ternyata yang disukai orang itu adalah the illusion of you can do what you want at your own time. Maka banyak sekarang perusahaan menerapkan itu supaya ada karyawan yang kualitasnya baik mau kerja bareng sama mereka dengan kondisi kamu bisa menentukan mau kerja apa di waktu yang waktu. Karena cara kerja kalau ngobrol sama teman-teman HR, cara kerjanya juga udah geser nih, nggak bisa lagi 9 to 5 bajunya harus gini, nggak bisa lagi kayak gitu. Sekarang udah mulai geser, ada yang bahkan kerja di bank kan udah nggak pakai dasi dan kemejanya yang harus sampai tadi tambah ini kan zaman dulu gitu ya. Di banking kan kerja juga udah nggak kayak gitu. Bahwa ternyata dengan teknologi sekarang you don't need a TV station create siaran begini, akhirnya jadinya kan oke, muncullah sih profesi-profesi pekerjaan-pekerjaan opportunity baru. Dan ini yang akhirnya memang gue perhatiin punya energi buat ngerjain dengan kemampuan yang beda sama generasi sebelumnya. Again, generational wealth, mereka lahir saat internet udah ada. Ini respons itu beda banget sama generasi sebelumnya. Ini menyebabkan tadi secara pengaturan keuangan pun gak bisa sama. Contoh yang gak baik di keluarga gue ya, kakek gue dosen, dia gak punya fasilitas macam-macam, cuma kebetulan. Untuk apa? Siapa? Joseph sama Davin nomor 18 dibuka ya. Nah, kalau udah ngerjain yang tinjauan ke nomor 18 ke bagian 3. Nah, bokap gue kerjanya di multinational company karena dibekalin sama kuliah yang tinggi. Kerja di multinational company kan berarti ada fasilitas gaji lah, liburan, berarti kesehatan dari kantor lah. Jadi di kepala nyokap gue adalah
kalau lo mau berhasil, lo harus kerja multinasional. Awalnya gue kerja multinasional di banking, tapi kemudian tadi gue ingin menikmati dalam tanda kutip freedom yang ilusinya adalah freedom, padahal sebenarnya gue pengen bisa menentukan gue mau ngapain. Nah, itu yang kemudian buat gue membuat sebuah bisnis. Tapi bisnisnya butuh karyawan. Jadi ya gue menerapkan di kantor gue harus seperti apa sesuai dengan yang ada di kepala gue bahwa ilusi freedom tadi. Gue mau tim gue merasakan kayak gue bahwa kita bisa punya menentukan kapan bekerja kapan. Ternyata ilusi freedom itu yang disukai orang, bukan kerja jadi karyawan atau punya bisnisnya. Ternyata setelah punya bisnis kan kita kerjain semuanya ya. Iya, Apa itu detail freedom banget. ya? Nggak ada Iya. Kalau udah untuk Joseph sama Davin nanti boleh dibuka yang nomor 18 bagian 3 dan kodenya ada di situ tuh. Coba kalian play dulu. Bisa Kaira? Hmm, full kayaknya. Udah gue potong. ah, Kurang lagi Juli enggak Enggak, iyalah. Sabar lagi. Enggak, nanti gue. Itu akhirnya membuat gue tuh harus nyiapin asuransi kesehatan sendiri Iya dong. dari kantor gue gitu kan. Beda banget cara berpikirnya dengan angkatan nyokap bokap gue yang kerja di multinasional dapat fasilitas. the head is specified incorrectly. Oh ini nih, kamu harus bikin di bagian headingnya kayak gini ya. Di baris 2 ya, ada yang namanya heading nih. Heading itu kamu buat kayak gini. Nih, Jadi yes. udah full time dia harus beli asuransi. Nah, jadi impact dari perubahan cara kerja direct effect Enggak, itu jangan dirubah. Itu emang H1 aja, udah. Tambahin aja yang baru. bikin asuransi kesehatan tuh nggak urgent. Kan ada dari kantor. Sekarang orang tuh nggak kerja di satu perusahaan selama 10 tahun, 20 tahun loh. Mungkin ada yang cuma 1-2 tahun dia udah pindah. Jadi zaman dulu gue akan bilang lu nggak perlu beli asuransi kesehatan karena lu karyawan. Gak akan ada dari dulu tiba-tiba nganggur gitu. Lu kalaupun lu pindah ke perusahaan lain, lu akan sign dulu di sana, baru lu pindah. Jadi asuransi kesehatan nyambung di tempat lain. Anak zaman sekarang, dia akan pindah 1 tahun, 1,5 tahun, dia akan pindah. Kalau gitu caranya, bahkan ada yang, iya aku berhenti dulu 3 bulan istirahat. Kalau asuransi kesehatan. Udah, checklist. Lanjut. Sehingga kalau kalian udah ada datanya, begitu lulus kuliah, cek Davin sama Joseph jangan lupa di share screen ya. Itu dibuka link Google Docs-nya. Udah ada apa kode untuk yang 3D game ya. Kalian tinggal timpa-timpain aja. Udah sesuai nama filenya tuh. Main PY, Game Hero, Game PY, Game PY, Map Manager, sama Hero. dengan Mau dibikin file baru buat janganlah nanti perlu ganti-ganti juga di kodenya. Kalian timpa aja yang udah ada ya. Kalau udah kasih tahu ya supaya bikin PPT-nya. Itu bahasa dan dia pengangguran. Yang sedang tidak bekerja. Kaira udah di play dulu. Kaira punya kamu. Sedang tidak tahu training. Nah, itu banyak banget. banyak banget dari nah, jadi teman-teman anakku pun yang tinggal di luar negeri akhirnya pada pulang kan sekarang banyak kabur aja dulu Iya. yang pada kuliah di luar negeri pulang aja dulu Mahal. kerja di luar nyari kerja itu setengah mati gitu anakku bilang bukan LinkedIn ada satu perusahaan yang mereka mau masuk kayak ada 100.000 yang apply gimana keterimanya dibilang gitu jadi ini issues yang dihadapi sama si dan ini di generasi yang di kelompok anak-anak yang privilege. Jadi gue tidak terbayangkan yang kondisi ekonomi dan kemampuan akses ke opportunity-nya lebih sulit, kesulitan bekerjanya lebih parah. Ya, lebih tinggi lagi pasti berbeda kita biasa ya. Nah, Kaira kalau mau pakai gambar itu kamu betul ya kayak gitu. Sampai antri-antri. Kasih EMG. Nah, contohnya kayak gitu betul. Coba kalau ada pertanyaan tanyain ya. Cukup seorang komedian. Bisa Davin sama Joseph Buat si anak-anak ini coba di play yang di game.py-nya ya kalau udah dipindahin kodenya. Tapi dengan digitalisasi, gue setuju nggak kalau dibilang bahwa saat tantangan naik, sebenarnya kans mereka, kesempatan mereka juga naik drastis dengan digitalisasi. semua masalah datang bersama opportunity. For every hardship comes ease itu ayat Quran sebenarnya. Gitu deh. Mumpung kita kan religius nih. Kalau tadi ya kita religius dan kontrolnya eksternal,
Jadi harus percaya. Jadi kita percaya akan ada hadir gitu mudah-mudahan. Iya, iya. Udah muncul share screen semua layar coba Joseph. Kadang nggak bisa kelihatan soal. Kebiasaan kamu apa sih? Kita bergerak dari situ yuk gitu kan. Ada satu anak muda yang dia tuh ternyata skillnya research. Dia jago research. Disuruh presentasi dia deg-degan gemeteran tapi researchnya jago. Jadi akhirnya temennya dia, lu magang tempat gue dong buat ngerjain research. Katanya gue butuh bantuan nih karena kita ada satu project yang butuh researcher. Oh oke, dia malah jadi dapat opportunity untuk magang. Jadi akhirnya Oke, kebuka lah. kebuka tuh dengan cara-cara seperti Ya udah berhasil ya. Kalau udah berhasil kamu checklist aja, terus dibuka Algonova yang di browsernya ya. Kita mau bikin PPT, jadi kamu buka Algonova yang di browser di Google Chrome kamu ya. Diklik link yang ada di chat Zoom dan login. Davin bisa nggak? Davin timpa aja Kak, kodenya Davin. Bisa ya? Langsung klik aku udah Kak. Algonovanya. Oh udah. yang 20 orang dipanggil, yang datang 10, interview 4. Jadi kemarin ada ya, satu menerima, 20 dia taruh ini gue. Terusannya sih, generasi sekarang tuh gak punya grade, istilahnya gitu. Gue bilang kita cari sampai kamu. Karena ada kok jadi di kantor gue yang gue nyenang banget, dia nyenang seru banget gitu. Dia ngerti kliknya apa, dia butuhnya apa tuh dia ngerti. Tapi memang kita mesti nyari skillnya apa yang bisa klik sama si pekerjaan tadi. Jadi memang ya bahasa orang banyak mencari kerja. Bisa. Langsung buka Algonovanya yang di browser ya. Davin. Share screen-nya diganti. Ini hitam semua soalnya. Ya, atau personal Itu generational gap. Jadi si generasi sebelumnya tahunya cara kerja itu ini. Generasi yang baru tahunya cara kerja itu ini. Jadi kalau gue ngingetin ya, seumuran gue kita tuh dinosaurus. Tahu dinosaurus? Binatang yang punah. Diterabak sama meteor. Ada alasan Kayak gini harusnya Kaira. Kita kasih kerja. Jangan berharap Ini kado taruh di atas ya. 50 itu akan Ini A-nya. A-nya itu setelah Inggris. generasi yang lebih muda karena nanti mereka Kamu taruhnya jadi kita yang harus adaptasi. di dalam P itu. Bukan di dalam H2. 50 berarti pensiun dalam 6 Lihat deh contohnya. Kayaknya Kaira belum lihat contohnya deh. Gen X ini. Kamu play dulu, coba lihat contohnya. Mana link yang bisa diklik, mana yang nggak bisa diklik. Sehingga kita udah harus menyiapkan Lihat contohnya dulu, diklik contohnya. ya udah mereka cara kerja gimana Nah ini kan, ini yang bisa diklik kan. Berarti yang dikasih A-nya itu yang si Tim Berners-Lee. menentukan jam kerja sendiri harus dibikin sistemnya di perusahaan-perusahaan supaya Coba lihat. jadi juga nggak kerja asal-asalan. Nah di sini nih harusnya. Freedom time tentu ya bikin sistemnya. Nah ini sini nih. Mereka maunya work from anywhere tentu ya. eh Anywhere Dibuat dulu PPT-nya Joseph ke sini, nggak masuk. ke yang awalnya di sini. Ya sekarang sih Gen Z kerja Nah klik di sini. banyak. enggak lah. Katanya kan kerjanya nggak ada, mau nggak mau kan pasti Sip. Ini login dulu ke Gmail-nya supaya kamu bikin PPT-nya. mereka, tapi setidaknya ya tapi didengar dulu kan, dipertimbangkan dan dipertimbangkanlah setidaknya. Ya, maju sesuai zaman. Ya, sesuai. Apa ya? Tahun Tapi dinosaurus secara konsep bertahan sampai detik ini loh, ya kan? Dikenal gitu ya, setidaknya gitu ya. Ya, tinggal di museum tapi ya. Oke, tapi ini kayaknya kita akan udah lagi karena gue merasa bahwa sangat-sangat penting untuk kita menyadari bahwa kita harus merencanakan, harus memahami, kayak kalau belum mampu merencanakan, memahami mengenai uang dan mengenai financial pribadi kita sendiri. Karena banyak banget kisah-kisah di mana orang kaya sih kaya nih, udah sampai nih ke titik kaya di impian orang-orang, tapi setelah pensiun, setelah Udah. Nah, kamu bikin file, klik file. jatuh miskin dan malah tuanya Davin, Kadot masih belum bisa lihat share screen kamu. masih ada ciri khas Share screen ulang. nasional Make a copy. dan juga challenges-nya. Entire presentation. Mungkin yang saya tangkap, Nah ini ganti nama lengkap kamu. tentu saja rencana keuangan itu sangat-sangat penting.
Tapi itu kayaknya durasi kita nggak cukup untuk bahas sampai ke situ. Jadi penekanannya adalah di usia muda ini jangan lupa untuk selalu mengasah skill mencari mentor yang baik dari dalam pengalaman Dah. dari bukan yang baru, coba aja sekali. Masih, Davin, gelap. Kalau mau kaya, Oh, buka apa sih ini? kalau lu mau Ah, ya ini. kaya, yang pasti nggak hari. Ke kursusnya. Tapi bisa kok ya. Klik kursusnya, Davin. Ada cara-cara Udah. ilegal kan? Tapi aku takut. Jangan dong, jangan cara ilegal. Belum ini share screen kamu. Cara-cara ilegal kita sudah banyak ditunjukkan oleh foto-foto di media. Ah, ya. Buka yang nomor berapa? Gitu. Yang presentasi itu. Iya. Yang mana? Presentasi nomor 22. Itu lebih gede daripada itu tumbuhan duitnya. Nomor 2-nya. Gak segitu kan, gitu. Lu ke bank terbesar di negeri ini, lu minta duit itu ditunjukkan, gak ada. Di yang paragraf kedua juga ada linknya, Kira. Coba kamu cek deh. Dilihat contohnya ya. Itu gambar. Itu link betul. Nah, coba lihat contohnya. Pokoknya lihat contohnya, samain dengan contohnya. Kalau gua mau coba sederhanakan bagian terakhir ini, Nah, udah. Joseph, kamu ke nomor 1 dulu. gaji saya tampil Ini template-nya diganti. Jadi nama lengkap kamu ya. besar 10 juta, which is sebenarnya kalau menurut survei terbaru belum hidup nyaman loh 10 juta. Ya, kalau 15 ya. Kadang 15. Kita 10 juta. Jadi itu yang gampang maksudnya guys. Jadi gampang 10 bulan Terus game ads ini, enggak, belum. 10 juta. Nomor 1, game ads ini diklik. Saya sembari Klik strip, masukkan kasih strip, Python Pro tahun kedua gitu. Python Pro second year. 10, 20, 30, 40. Ini adalah indikator keuangan yang sehat. Jadi belum tentu orang akan kayak gini pengeluarannya, tapi ini bisa jadi kayak batasan untuk ngecek kita udah bagus apa enggak. Kayak kalau cek darah, kolesterolnya berapa? Kan belum tentu kolesterol kita akan sesuai dengan batas normalnya kan. Ini di bawahnya di atasnya. 10 itu adalah minimum 10% bisa ditabung. Jadi kalau penghasilannya 10 juta, dia harus bisa minimum 60 juta. Nah, sip. Ceritanya Oke, kalau sudah, kamu tinggal kasih insert di sini biar nggak kosong. yang dari 10 juta 61 juta. Insert, image, stock and web. Ya, 3D game ya, cari di sini. Sebagai pemula. Berarti kalau dia Davian bisa nggak di share screen? Davian, pernah dipilih mau GIF, mau gambar, boleh. Dirubah ukurannya, dikecilin. 10 itu adalah minimum kemampuan menabung. Yang artinya mengunci penghasilan Kan bisa Kaira ya, pintar. yang kedua. Oke, coba baca lagi. Boleh bersenang-senang. Boleh. Jadi kalau kita menonton konser, nonton film, Nomor 3 itu pakai BR ya. Pakai BR. Satu paragraf pakai BR. 10 juta, 2 juta per bulan buat senang-senang, boleh. Baik, itu bisa daripada Nah, udah ini klik tombol filenya, Davin. nonton konser gak cukup kali 2 juta, ditabung sebagian. File buat salinan, seluruh presentasi. Kasih nama lengkap kamu ya. Terus mau nonton kakek-kakek Kalau tolong bentar. Oke, maka ini kan itu cuma punya 30%. Jadi jangan shock, jangan utang tiket pesawat liburan. Kayak gitu itu benar-benar harus dikunci supaya ada slot 30% untuk cicil rumah atau mobil ketika kita mau. Nah, kalau nggak punya cicilan itu berarti kan kemampuannya bisa untuk yang lain. Yang keempat adalah kemampuan kita untuk bisa bayar pengeluaran ongkos lah, makan, kan kalau ada kos laundry apalagi internet connection itu sekarang kan harus dengan lifestyle ya itu sekitar 40%. Nah, jadi 1, 2, 3, 4 itu adalah 10%, 20%, 30%, 40%. Nah, itu semua saling berkaitan. Jadi kalau dia utangnya kebanyakan, dia nggak akan nabung. Kalau dia itu terlalu besar karena dia harus masuk keluarga besar, dia nggak bisa nabung. Jadi nempel semuanya.
semakin dia bisa mengelola nabungnya, berarti yang lain tuh dia bisa dipikirkan. Oke. Nah, tapi yang paling pertama itu memang sih 10%. Itu mau tidak mau. Jadi kalau gajian tanggal 25, ini tips yang kedua ya. Gimana caranya biar bisa nabung? Karena banyak orang bisa dihitung itu harusnya gue bisa nabung 10%, tapi kok nggak terjadi. Ada. Karena itu ada sisa. Jadi sepanjang bulan, sisa 10% turun nabung, gak bakal kejadian kalau kayak gitu. Yang kedua, kita biasanya nabung di rekening yang sama. Yang ketiga, nggak ada goalnya. Jadi kalau pengen terjadi saldonya terbentuk, nomor satu, cek itu terjadi di awal. Tapi sekarang kalau anak digital, kita mau kantongnya tuh sekarang. Jadi ini rekening gaji, 10% Bisa. Nah, ini yang nomor satu, come up with the price that. taruh di dalam satu Nah, ini screenshot game yang tadi, Joseph. Jadi uang yang dikasih sepanjang bulan ini, Gak usah dihapus. saya Kamu tambahin aja screenshotnya yang game yang tadi, dimasukin ke sini screenshotnya. Tahu nggak caranya screenshot? Tahu Kak. Tahu ya? Ya udah. Kamu langsung screenshot terus Control V aja, itu udah ke copy sih harusnya kalau screenshot otomatis. dikasih muat apa sih? Gini apa Keira ya? Enggak, kalau BR dia nggak usah opening sama closing. Dia self close. Jadi langsung BR aja di ujungnya. Belum ada pasangan pada anak. Per baris tapi ya, dilihat per baris ini. Yuk, nanti itu udah ada Karena kan itu semuanya per baris. kan. Serius ya. Kan, Nah ya, taruh di bawahnya aja, Joseph. dana untuk di demo pertama. Jadi Davin bisa jangan berharap si ke nomor satu dulu, Davin. yang tinggi untuk DP rumah pada saat belum ada Ini template ganti nama lengkap kamu ya. apa hidayah. Ya kan? Kami kemampuan menabungnya terjadi Ini apa kata-kata? Kasih kata-kata. Menurut kamu apa? buat konser. Game ini, deskripsi gamenya. Itu adalah kebiasaan. Diklik, diganti teksnya bebas. Ayo, kayak bikin PPT biasa ya. Orang yang mampu cicil Oh, itu kemungkinan adalah orang yang sudah biasa nabung 30% dari penghasilan. Jadi selama ini 30% pakai Enggak, kalau Davin ini ketik yang tadi. selama ini Apa? Final Project, game 3D. Agak susah. Heeh. Itu dia akan Terus kamu kasih insert, sisipkan, sehingga apa? gambar, Persen gue pakai plus 20% yang harusnya. ya, stock and web. 10 juta. Dari 10 juta, saya nggak bayar cicilan. Nanti saya punya 3 juta yang nggak dipakai cicilan dong. Boleh bersenang-senang. Habis. Tapi kalau itu biasa ditabungin, begitu dia mencicil, yang dia tabungin 3D game. Kamu ketik di sini cari dia 3D game. dia biasa pakai hidup dengan 7 juta aja. 3D game, masukin ke sini game-nya. Bebas mau gift, mau screenshot, terserah kamu. Dan cicilan susah nih melepas 3 juta ini ke sana gitu ya. Ayo diketik Joseph yuk. Cara kita hidup itu dibangunnya dari kebiasaan. Satu action yang diulang-ulang terus. Kayak orang pengen Bahasa Indonesia aja, game ini adalah game 3 dimensi dah gitu deh kalau bingung. udah nggak struggling karena udah dikerjain dari kecil. Kan swasta. Kita lanjut nomor 3. Pas 3 SD aja nangis tapi kan. Kalau bingung udah langsung sederhana aja, nggak usah dibikin ribet. You should definitely play because apa nih? Kenapa? Game ini keren karena apa? Kalau nantinya masuk Hapus. Game ini keren karena titik 2, 1 titik. Enter. atau bahkan kalau presentasinya misalnya pengeluarannya Nah, apa? Artinya Bisa dimainin. nggak ikutin gaya Bisa bikin apa? Otak cerdas. Bebas, bebas. itu, tapi kalau Asbun aja. 10 juta dia sekian tahun kerja tiba-tiba gaji jadi 5 juta. teori teori yang belum dibuktikan. Suatu hari nanti tesis PhD. Orang yang penghasilannya di bawah 10 juta itu cenderung hati-hati. Udah. Ini bebas kata-katanya. Betul. Ayo, David. Yes. Terserah, terserah kamu. Karena merasa cukup dan banyak duitnya. Gitu. Konsep kan Tapi yang penghasilan di atas 50 juta, aku hati-hati. Karena ya kok tuh harus jadi sesuatu di duit banyak ini gitu. Jadi kita punya satu grup middle class
Kasih kalau kalau dari BPS itu bukan pas ya. Ini upper lower. Sebenarnya upper kelas, tapi dia barisan paling bawah. Barisan paling bawahnya, ya. Ini adalah yang paling rentan, yang penghasilannya lumayan, tapi nggak bisa nabung. Jadi target modusnya pinjol, ya kan? Jadi target modusnya pay later, korban eh, belanja tanggal bar. Ya. Ini adalah yang gap itu antara dari sudut sama pemerintah. Merasa punya Dan ada kemampuannya dong. kemampuannya, tapi luput untuk memahami bahwa pengeluaran-pengeluaran tersebut Betul jasa. Oke. Kasih gambarnya. Kalau menurut kamu ini terlalu pendek, berarti kasih gambar supaya nggak terlalu sedikit teksnya. Karena isunya Cari dari sini, Joseph. aku Nanti masukin gambarnya ke sini ya. gimana caranya supaya penghasilan dia ada progresnya dalam karir. Davin, ini kenapa alasannya? Game ini keren karena titik dua. Nah, kamu tinggal masukin aja alasannya. Satu titik enter, satu titik enter gitu. baru teori tapi di luar sana udah tadi gitu ya. Iya betul, tapi setuju sih bahwa ya itu kita harus kita lah dan itu sebuah keputusan ya, keputusan hati-hati untuk yang tadi teorinya gaji 10 sampai 50, apalagi 50 nih yang kerasa gaji gue jauh di atas rata-rata orang, sehingga hidup gue juga harus di atas rata-rata orang. Kan itu kok nggak apa-apa kok. Kalau kalau gaji 50 juta tapi Udah bisa hashtagnya, nggak usah sama ya. maksud saya kalau gaji Ituin orang, hashtag. harus diingat kalau gaji Anda 50 juta, gaya hidup Anda masih sama dengan waktu gaji Anda 10 juta. Itu tetap kali-kali. Kemudian sebenarnya ya. Oke, thank you so much. Makasih banyak. Lain kali kita ngobrol lagi ya. Ya. Soalnya ini masih banyak banget sebenarnya yang menurut gue harus menjadi pegangan untuk generasi muda ke depannya, tantangannya berat tapi banyak strategi juga yang bisa kita Dan punya dini ya. punya dari semua yang keluar nanti ya kita jadi saling mendorong kita ya. Thank you Nathan, terima kasih banyak. Komedian. Financial planner sebagai sampingan. Thank you, kita jumpa lagi di Manusia Masa Depan. Udah, ada pertanyaan dulu. Kayak gitu pintar jasa Pias. Davin, ya kasih fiturnya aja ya. Berarti pakai apa? Misalnya bisa melompat, bisa bergerak pakai keyboard WSD, terus bisa menambahkan blok pakai N sama B, ya, dan seterusnya. Terus bisa apa? Fleksibel, fleksibel dalam membuat map.
eh apa? Davin ini kalau nomor 4 ini kan kosong nih. Oke, nomor 4 nih. Kasih gambarnya ya. Jangan lupa nanti kamu sisipkan gambar supaya dia nggak kosong banget. Yang nomor 4 ini nih. Nah, nih kamu kasih sisipkan, kasih GIF ya supaya apa bervariasi ya. Oke. Udah, oke. Ini boleh di-download aja langsung. Klik tombol nggak usah download sih. File. Joseph udah. File, share. Share with others. Terus restricted-nya ganti jadi only one with the link. Copy link. Ya, selalu ke Algonovanya. Nah, ini selanjutnya. Paste ini. Kirim. Checklist hijau. Udah. Oke. Joseph udah beres ya. Joseph kalau mau live duluan juga udah boleh. Oke. Thank you ya, Joseph. Davin udah bisa? Kasih Kak. Ya, terima kasih.
Kalau udah gimana, Kak? Udah, Davin, klik tombol file. Ah, bagus nih, kan? Jadi biar nggak kosong banget. File, bagikan, ya, bagikan dengan orang lain, ya, kepada orang lain. Terus dibatasi ganti siapa saja, klik tombol salin link, ya, ke Algonova. Nomor satu, paste, ya. Enggak, paste bener-bener kayak tadi. Oh, Enggak. paste bener ya? Klik kanan, paste No? di sini. Nggak Udah bisa. di copy kok itu. Oh, udah. Udah, tadi kan udah copy link. Ini klik kanan dulu, paste. Iya, udah klik kanan nggak bisa. Tar. Oh, nggak bisa. Ya udah bagikan. Nah, salin link. Coba ke Nah, Algonova. Pintar. Eh, ya, kirim. Nah, cek hijau. Sip. udah. Ini Davin tuh sebenarnya sama yang HTML. Keburu lah ya. Coba kamu buka VS Code lagi, Davin. Yes, Ada code. rencananya mau yang HTML-nya doang. Tadi ternyata si Joseph join. Jadi biar sekalian aja. Coba kamu share screen VS Code-nya ya. Mm-mm. Kira kalau bingung tanyain ya. Masih gelap, Davin. Udah, Kak. Mana? Oke. Kok ada abu-abu gitu ya? Oh, emang gitu. Dari Algonovanya nggak tahu. Oh, coba di play deh kayak kamu. Ini di play mah tapi bisa. Masih Bisa saya di play grafis, nggak? Kak. Masih bisa sih, Oh, Kak. ya udah bisa, Cuman bisa, bisa. Sip, sip, sip. Oke. kan jadinya abu-abu Itu gini. Davin coba baca di ininya apa? Instruksinya ada headings di situ. Berarti kamu klik. Kamu pokoknya bikin yang hasil ini menjadi yang dicontoh. Sebenarnya yang ini bisa dibuka lewat browser sih. Coba kamu lewat browser aja deh. Lewat Safari ya berarti. Atau Google Chrome. Ini bisa dari apa browser biar enak ngeliatnya. Kira bisa nggak? Ini kok nggak itu ya? Mana Kaira? Hmm. The level 2 headings H2 are specified correctly. H2-nya tuh Kaira. Mana? H2, H2. Di sini ada daftar profesi itu H2, IEEE itu H2. Informasi lebih lanjut itu, ini apa nih? Kok nggak ada tagnya? Ini P ini harusnya nih. Informasi lebih lanjut itu. P sampai yang A-nya juga yang tautan. Bisa nggak Davin? Nah, bisa ya. Oke. Jadi kamu udah bisa baca yang di sini headingnya seklik. Nah, headings itu caranya bikinnya gimana? Pokoknya kamu buat dulu seperti yang dicontoh, punya kamu yang di play ini nih. Coba klik play ya. Hmm. Nah, punya kamu kayak gitu tuh. Berarti kayak gimana caranya? Pertama kita butuh heading dulu yang fun fact. Ya, berarti yang fun fact, kamu bikin pakai H1 ya. Ditranslate juga sih.
Bentar ya. Ini semuanya dihapus aja ke apa enggak? Nggak usah. Itu kan Nggak usah teksnya ya. udah ada tuh. Kamu Ini berarti cuma tinggal buat buat ininya aja ya. bikin tagnya Iya. aja. Nih, yang pertama Hmm. contohnya kayak yang fun fact berarti kasih H1. Terus yang Tim Berners kasih H2 gitu. Sisanya kasih paragraf. Ini ya dikasih yang H1 ini fun fact kasih H1 ya. Ini nih, H1 awalnya sama akhirnya di closing juga gitu. Nah, berarti sisanya untuk yang paragraf kamu tinggal kasih P-nya ya. Betul. Sip. Ini contohnya ya. Jangan lupa di closing. Terus yang H2-nya juga sama. Gimana? Yang mananya, Kak? Enggak tadi ngomong ke si Davin. Oh, Kairan nggak nemu ya? nggak tahu deh ini yang mana yang salah, Kak. Kadang juga ada ini lagi. Gak kelihatan. eh Kaira boleh pakai Google Docs aja ya, yang di chat Zoom. Ntar, kalau chat Zoom cukup nggak? Nggak cukup. Kaira pakai yang di Google Docs aja ya. Padahal nggak kelihatan juga tadi errornya di mana ya. Padahal udah dirubah-rubah tadi. Nih, kamu boleh copy paste aja timpa yang udah ada di situ pakai kode yang di Google Docs ini ya. Sebentar. Nah, ini linknya nih, Kaira boleh dipakai ya untuk nomor 4. Kamu timpa aja langsung ya. Kalau kamu kasih body, betul kayak gitu. Coba di checklist. Nah, cuman dia ngasih tahu headingnya nggak ada ya. Kamu tambahin heading di bawah baris satu ya. Banyak banget yang error. Kasih di bawah baris satu ini headnya. Enggak. Enggak. Oh ya udah. Ini di bawah baris satu tambahin ini ya head. Enggak. Itu udah benar. H1 udah jangan dirubah. Tambahin kan. Tambahin aja. Enggak di bawah baris satu di atas body kan head. Kepala kan di atas badan kan.
Bisa Keira udah di copy paste. Masih error kok. Hah? Masa masih error? Coba checklist lagi. Aneh banget. Apa jangan-jangan pakai yang bahasa Indonesia ya? Ini coba kalau ini ditimpa lagi coba Keira. Ini dihapus terus itu udah kado update tuh. Gak usah pakai HTML-nya lagi coba apa Davin? Kayaknya itu yang bikin error deh. Tuh kan HTML-nya nggak usah. Ini nomor berapa sih? Dua. Oh, udah benar nomor satu padahal. Hmm, Mimi kamu pakai yang di chat Zoom aja coba. Coba di copy ya, Davin. Nah itu yang bodinya kamu enter aja. Oke. Udah bisa nggak Kaira? Dihapus semuanya terus ditimpa Kaira. Pakai yang di link Google Docs itu. Checklist. Oh iya, apa harus pakai bahasa Indonesia ya? Aneh banget.
Kita 4 menitan lagi aja ya. Coba di-review dulu kodenya sambil dilihat ada pertanyaan dulu atau enggak. Nggak bisa, Kak. Bisa? Enggak ya? Nih, yang nomor duanya ya. Kau buka Mana? link yang ada di chat Zoom aja, Davin. Itu tinggal ininya aja sih, harusnya. Kau tinggal kasih linknya tuh ya. Gak apa-apa itu bahasa Indonesia ya. Harusnya masih bisa aja sih. Ini kok translate soalnya. Nggak nerima dia, Kak. Hah? Gak bisa. Nggak. Nih, pakai yang ini aja berarti. Coba di replace ulang. Ini ditempelin ulang lagi aja. Sip. Oke, nanti sisanya ini Kak Daud kirimin aja melalui apa? Google Docs ya. Oke, Kak. Nih ya, bentar. Nih boleh diklik linknya dan nanti boleh dibuka lagi ya di situ untuk kumpulan kodenya yang HTML hari ini. Sejauh ini ada pertanyaan dulu nggak David sama Kira?
Nggak ada, Kak. Clear ya? Oke, kalau clear nanti jangan lupa untuk kerjain aja sisanya. Dan untuk kelas ekstra atau kelas tambahannya hari ini kita cukupkan. Ketemu lagi nanti di jadwal reguler seperti biasa ya. Jangan lupa join supaya nggak ketinggalan. Oke, thank you. Selamat malam semuanya. Selamat Dadah, malam, Vin sama Kak. Kaira.